Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Hari ini masih tetap semangat kan untuk belajar? Oke, kalau masih tetap semangat, kita memasuki subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Terlebih dahulu, sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah ya. Bismillah. Oke, produk hasil wirausaha cenderamata khas daerah tentunya sering dijajakan di tempat wisata. Contohnya seperti pada gambar tuh. Produk cenderamata biasanya dihasilkan dari bahan baku yang banyak ditemukan di sekitar daerah tempat wisata. Tas rotan merupakan oleh-oleh khas dari Pulau Kalimantan. Hal itu karena pohon rotan banyak ditemukan di kawasan tersebut. Hari ini kita akan belajar yang pertama menjelaskan cara membuat magnet, yang kedua mengisi teks formulir pengiriman barang. Sikap yang akan kita kembangkan yang pertama disiplin, yang kedua jujur. Tentunya, pada pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa berdasarkan cara terbentuknya magnet dibedakan menjadi dua. Yang pertama, magnet secara alami, yang kedua, magnet secara buatan. Masih ingat enggak? Magnet alami itu apa ya? Oke, betul. Magnet alami merupakan magnet yang terbentuk secara alami. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat manusia. Bagaimana cara membuat magnetnya? Oke, Ibu akan menjelaskan magnet dapat dibuat dengan cara digosok, induksi, dan dialirkan arus listrik atau disebut juga dengan elektromagnet. Cara pembuatan magnet, Ibu jelaskan satu-satu ya. Yang pertama digosok. Cara kerja magnet yang digosok biasanya magnet digosok searah pada batang besi secara berulang-ulang. Sifat kemagnetannya yaitu sementara. Semakin lama waktu penggosokan, maka semakin lama sifat kemagnetannya bertahan dalam benda yang digosok magnet. Cara pembuatan yang kedua, pembuatan magnet secara induksi. Cara kerjanya, coba kita ambil paku, kemudian paku tersebut kita didekatkan dengan magnet. Paku tersebut menjadi magnet sehingga dapat menarik paku lainnya. Sifat kemagnetannya sama, sementara sifat kemagnetan benda akan hilang apabila magnet dijauhkan dengan benda yang dijadikan magnet. Oke, cara pembuatan magnet yang ketiga dialiri listrik atau biasanya disebut dengan elektromagnet. Di dalam cara kerjanya, coba kita ambil paku, kemudian logam dililit kabel yang dihubungkan dengan kutub-kutub baterai. Sementara sifatnya itu, jika lilitan kabel lepas dari baterai, maka sifat kemagnetan logam akan hilang. Tentunya, di dalam elektromagnet digunakan pada berbagai peralatan lainnya. Contohnya apa aja? Contohnya itu bel listrik, mesin alat berat, gagang telepon, mikrofon, dan dinamo sepeda. Adapun pembelajaran tentang cara pembuatan magnet, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Oke, pembelajaran yang kedua, kita akan mengisi teks formulir pengiriman barang. Ada yang sudah pernah mengirim barang, atau biasanya kalau misalnya pedagang online, kita akan mengetahui pengiriman barangnya, terus ada nama pengirim, ada nama penerima. Tentunya
Ketika mengirim barang ya, pengirim harus mengisi formulir terlebih dahulu. Untuk memudahkan pengisian formulir, biasanya terdapat panduan atau penunjuk pengisi formulir. Panduan tersebut dibuat agar pengisi formulir tidak kesulitan saat mengisi formulir. Selain itu, pembuatan panduan pengisian formulir bertujuan agar pengisi formulir dapat memberikan informasi sesuai keperluan pembuatan formulir. Oke, di situ ekspedisinya ada raja kirim atau biasanya kita tahu ada JNT, JNE, si cepat dan yang lainnya. Di sini ada pernyataan isi kiriman. Ini merupakan contoh teks formulirnya. Ada nama pengirim, terus ada nama penerima, terus di sini ada alamat juga, terdapat nomor telepon. Nah, di sini ada jumlah barang. Misalnya kita ngirim barangnya ada berapa? Ada satu atau dua. Terusnya isinya apa? Misalnya isinya ada yang makanan, misalnya ya. Terus atau misalnya barang yang lainnya. Perincian berat ini tentunya kalau misalnya kita mau ngirim barang, tentunya barang yang kita kirim kita akan timbang terlebih dahulu. Kemudian di sini ada biaya kirim. Nah, biaya kirim ini misalnya kita mau kirim kemana, dikena tarif berapa, terus jumlahnya berapa di sini ada. Terus di sini ada jenis pengiriman. Jenis pengiriman ini biasanya ada reguler atau biasa disebut biasa atau kilat. Di sini ada. Nanti di situ juga ada tertera seperti itu. Di sini ada pengirim serta ada petugasnya. Dengan menyerahkan barang ke raja kirim, ini kan ekspedisinya raja kirim ya. Saya menyatakan bahwa keterangan yang ditulis atau dicetak pada lembar ini adalah benar dan saya setuju serta tunduk pada pedoman dan syarat pengiriman raja kirim. Oke, di sini adalah contoh pernyataan isi kiriman atau teks formulir yang barang yang akan dikirim. Ada yang mau ditanyakan untuk teks formulir ekspedisi? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.